Di sini kami akan menjelaskan rancangan usaha yang bernama Closer, yaitu clothing store. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lokajaya Andala dengan NIM A12 2020 06377 dan saya Raffiendra Bagas Pratama dengan NIM A12 2020 06368. Di sini menjelaskan bab 1. Latar belakang dengan inginnya membuat rancangan usaha ini yaitu pada saat ini kemajuan teknologi yang demikian pesatnya menambah peranan sistem informasi di segala bidang, yang setiap kondisi masyarakat juga membutuhkan pakaian untuk sehari-hari bepergian dengan standarisasi atau stigma sosial yang ada. Kemajuan teknologi dan masalah tersebut, maka ini mendapatkan ide bisnis dengan membuat sebuah sistem marketplace menjual pakaian-pakaian atau clothing yang konsumen atau pembeli bisa mengcustom sendiri dengan disediakan tools serta pilihan-pilihan yang ada di dalam sistem untuk memudahkan konsumen membuat desain di lingkungan sekitar yang mungkin belum pernah ada sistem seperti ini. Oleh karena itu, alasan kuat kami ingin merancang sistem ini untuk mematahkan standarisasi masyarakat atau stigma sosial dalam berpakaian agar masyarakat bisa lebih kreatif membuat desain yang dimudahkan dengan sistem. Selain itu, masyarakat bisa berinovasi dalam hal berpakaian atau penampilan. Kemudian perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, masalah yang ada pada usaha Closer ini dapat dirumuskan dengan bagaimana membuat rancangan aplikasi usaha dalam bidang pakaian yang disesuaikan dengan permintaan klien atau konsumen pada rancangan usaha pakaian ini. Tujuan dalam pembuatan rancangan usaha ini yaitu mempermudahkan konsumen dalam membuat pakaian yang diinginkan dan juga mempunyai plan ke depan yaitu membuat aplikasi memperkenalkan Closer agar konsumen membeli dan memakai pakaian dari aplikasi kami. Kemudian manfaat. Manfaat yang diperoleh pada usaha yang kami jalankan antara lain bagi usaha kami sendiri, yaitu rancangan usaha ini diharapkan menjadi inovasi dalam usaha dan pakaian yang bisa dijadikan referensi dalam masyarakat. Kemudian untuk bagi masyarakat, diharapkan dapat memperoleh kreativitas dalam pembuatan atau desain pakaian yang pembuatannya di rancangan aplikasi saya yang menjadikan punya soft skill di bidang desain. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu gambaran rencana umum. Rancangan usaha ini menjual pakaian yang kedepannya ingin membuat pakaian dan jaket terlebih dahulu di dalam produk. Di sisi lain ini juga bisa untuk pembuatan dari desain untuk fashion. Usaha Closer ini adalah usaha yang berjalan secara online. Karena bagian stok barang, sortir barang, proses pembuatan, pengemasan, dan pengiriman dapat dilakukan di rumah yang lebih menghemat biaya operasional. Target pasar kami yaitu di kalangan anak muda dan yang mempunyai ketertarikan dalam hal fashion. Dan di sini kami juga lagi mencari kerjasama yang mempunyai konveksi-konveksi kecil untuk mempermudah operasional dalam perancangan usaha kami. Bab 3, metode pelaksanaan yang ada. Yang pertama, proses produksi. Dalam proses produksi pertamanya, yaitu menerima order, lalu pembayaran setelah desain fix, lalu konfirmasi orderan yang ada, kemudian barang yang jadi akan dikirim. Yang kedua, pengemasan. Bahan packaging yang kami berikan bersifat
post-consumer recycle packaging atau ramah lingkungan. Kemudian branding. Poster dilakukan dengan rancangan aplikasi dan sebuah logo yang menampilkan beberapa contoh macam pakaian. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran jasa yang akan kami lakukan dengan menyebarkan informasi di lingkungan sekitar terlebih dahulu, yaitu ke teman-teman dan promosi secara digital. Bab 4. Anggaran biaya yang diperlukan. Jenis pengeluaran dalam anggaran biaya. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan yang membutuhkan biaya Rp3.235.000. Yang kedua, bahan habis pakai yang membutuhkan biaya Rp995.000. Yang ketiga, perjalanan yang membutuhkan biaya Rp500.000. Yang keempat, lain-lain, yaitu berupa administrasi, publikasi, laporan, dan sebagainya, yang membutuhkan biaya Rp6.190.000. Dengan total yang ada menjadi Rp10.880.000. Kemudian jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini berlangsung antara 3-5 bulan dan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan. Kegiatan yang pertama yaitu pembentukan tim yang dilaksanakan pada bulan pertama. Kegiatan yang kedua, survei lapangan yang dilakukan pada bulan pertama juga. Kemudian pembuatan alat e-readiness yang dilakukan pada bulan kedua. Kemudian pelaksanaan e-readiness yang akan dilakukan pada bulan kedua sampai bulan ketiga. Selanjutnya, kegiatan analisis sistem yang rencananya akan dilakukan pada bulan ketiga. Selanjutnya, desain sistem. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan ketiga sampai bulan keempat setelah proses analisis. Kemudian evaluasi kegiatan yang berlangsung di bulan kelima. Yang terakhir, pembuatan laporan akhir yang dilakukan pada bulan kelima setelah semua kegiatan terlaksana. Goal sessions are commonly framed as a means of inspiration and to invoke philosophical thought from the reader. Sekian, terima kasih dari presentasi yang kami sebutkan tadi. Jika ada tutur salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.